Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam ibadah sore Covenant City Church. Kami sangat senang dan bersyukur dapat kembali beribadah bersama-sama di tempat ini. Meskipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama, tapi kami yakin kita sebagai satu gereja adalah tubuh Kristus yang sudah dipersatukan. Dan meskipun di tempat masing-masing, kita dapat tetap melaksanakan ibadah dan menikmati persekutuan yang Tuhan sudah nyatakan oleh ibadah kita sore hari ini. Ibadah sore hari ini akan bertemakan tentang Paskah yang kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus telah menang atas dosa dan maut. Mari bersama-sama kita masuk ke dalam ibadah kita. Kami mengundang saudara sekalian untuk berpartisipasi dalam setiap liturgi yang ada di dalam ibadah kami, dari kita menyanyikan puji-pujian bersama-sama, membaca firman Tuhan dan juga pengakuan iman, sampai kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat berkumpul dan beribadah kembali. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami dan hati kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang membukakan hati kami dan mata kami Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini, biar Tuhan kami dapat sungguh menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran Tuhan, dan kami dapat mengerti Tuhan setiap kebenaran yang Kau sampaikan melalui liturgi dan juga firman yang akan disampaikan pada sore hari ini Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tetap Tuhan melihat ibadah ini sebagai satu ibadah yang kami lakukan secara bersama-sama sebagai satu gereja. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan melalui setiap rangkaian ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca ayat panggilan ibadah kita yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7. Kita membaca panggilan ibadah ini bersama-sama karena ibadah ini adalah ibadah yang Tuhan sendiri adakan untuk umatnya, dan Tuhan yang memanggil kita untuk datang menghadap tahta hadirat-Nya. Mari bersama-sama kita membaca ayat panggilan ibadah dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Nun di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung teguh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku tangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus
masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus menebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku, dan mahkota kelak milikku. Peristiwa kebangkitan menunjukkan kemenangan bagi iman kekristenan kita karena juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia. Ia telah mati dan bangkit untuk mengalahkan dosa dan maut. Dan saudara, kalau kita kembali melihat ayat panggilan ibadah kita, di situ diceritakan kembali di mana murid-murid Tuhan Yesus mengunjungi kubur Yesus pada hari yang ketiga setelah ia dikuburkan. Dan di sana mereka menemukan dua malaikat yang datang menghampiri mereka, yang akhirnya mereka sendiri pun ketakutan. Mereka menemukan kabar bahwa Yesus telah bangkit. Yesus tidak ada lagi di kubur tersebut, kubur telah kosong, dan kebangkitan Kristus ini menggenapkan apa yang Kristus sendiri pernah katakan kepada mereka selama hidup mereka. Ia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, meskipun Tuhan Yesus sendiri telah berkali-kali menyatakan, menubuatkan akan hal ini kepada murid-murid. Dan tidak hanya itu saja, nubuatan tentang kematian dan kebangkitan Kristus pun sebenarnya telah dinyatakan di dalam seluruh sepanjang sejarah manusia melalui para nabi dan juga hukum-hukum Allah. Namun saudara, respon dari manusia yang mendengarkan nubuatan ini adalah banyak dari mereka yang tidak percaya. Banyak dari mereka yang meragukan apakah benar Tuhan Yesus
Sang Mesias yang selama ini dinanti-nantikan adalah Mesias yang harus mati, apalagi bangkit pada hari yang ketiga. Inilah ketidakpercayaan dari hati kita semuanya. Kebangkitan memang adalah berita kemenangan yang terbesar. Tapi saudara sekalian, kita pun saat ini masih seringkali meragukan dalam hati kita. Apakah betul Tuhan Yesus telah menang atas maut dan dosa? Nyatanya di dalam hidup kita saat ini, kita masih terus harus berjuang melawan dosa. Nyatanya dalam hidup ini kita masih terus diliputi rasa ketakutan oleh maut dan kematian. Tapi saudara, inilah satu jaminan. Kebangkitan Kristus jaminan bahwa maut itu tidak memiliki lagi taring atas kehidupan kita. Dan pada saatnya nanti Tuhan akan menganugerahkan kepada kita kehidupan yang kekal, di mana inilah janji dari kebangkitan Kristus. Dan saudara, mari bersama-sama kita datang kembali kepada Tuhan, membawa seluruh keraguan hati kita, keberdosaan hati kita ke hadapan Tuhan yang telah menang atas maut. Mari kita akui seluruh dosa kita kembali di hadapan Tuhan. Karena rencana kebangkitan dan kematian Kristus itu semua telah direncanakan Tuhan. Dan semuanya itu telah terjadi, digenapkan, dan kita telah mendapatkan penyataan itu dengan penuh. Mari bersama-sama kita datang kembali ke hadirat Tuhan, membawa hati kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa, dan kita akan membaca bersama-sama ayat pengakuan dosa kita yang diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 22-24. Dan setelah itu kita akan masuk bersama-sama ke doa hening untuk pengakuan dosa kita. Ayat pengakuan dosa, Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 22-24. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Mari kita hening sejenak untuk masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Tuhan, rencanamu adalah rencana yang abadi dan tidak pernah salah. Engkau setia dalam setiap janji-janjimu Tuhan, dan Kau menggenapinya Tuhan di dalam waktu yang penuh, waktu yang tepat Tuhan, kepada kami Tuhan dan kepada dunia ini Tuhan. Dan kami mengiyakan Tuhan dan percaya Tuhan bahwa apa yang Kau nyatakan dalam firman Tuhan, bahwa Kristus Anak-Mu yang tunggal telah datang, mati dan bangkit untuk penebusan dosa kami Tuhan, telah terjadi sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan nubuatan para nabi dan hukum-hukum Allah. Namun Tuhan, kami menyadari Tuhan di dalam hati kami Tuhan, seringkali kami masih meragukan akan hal itu Tuhan. Kami yang sudah menerima anugerah Tuhan ini Tuhan, seringkali Tuhan masih tidak mau hidup Tuhan di dalam pengharapan yang sudah Kau nyatakan ini. Bapa, kami kembali datang dengan segala penyesalan dan dengan segala keberdosaan hati kami yang tidak mampu untuk percaya sepenuhnya Tuhan. Tuhan, biar kami berdoa, biar roh yang Kau telah taruh dalam hati kami Tuhan, terus menguatkan kami, mengingatkan kami Tuhan akan kabar Injil-Mu Tuhan, akan berita kematian dan kebangkitan Kristus. Dan Tuhan, setiap hari Tuhan, kami dapat terus mengarahkan mata kami dan hati kami Tuhan kepada harapan ini Tuhan. Bahwa Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang juga akan membawa kami Tuhan bersama-sama ke dalam kemuliaan-Mu yang kekal satu saat nanti Bapa. Dan Tuhan, terus Tuhan, Kau yang sempurnakan setiap kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dan agar kami semua dapat
semakin bertumbuh sesuai dengan apa yang Kau nyatakan di dalam firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan yang tercatat di dalam Alkitab, tapi bukan satu-satunya peristiwa kebangkitan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab juga mencatat ada peristiwa kebangkitan lainnya. Misalkan seperti di Perjanjian Lama, ada peristiwa kebangkitan di mana Elia membangkitkan anak janda Sarfat. Atau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sendiri membangkitkan anak dari perwira Yairus, atau juga yang paling kita tahu adalah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tapi saudara-saudara, ada bedanya antara peristiwa kebangkitan yang terjadi di tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi dengan yang terjadi di dalam Kristus. Bedanya adalah Kristus satu-satunya pribadi yang bangkit dari maut tapi tidak lagi mengalami maut atau tidak lagi mengalami kematian. Kristus bangkit dan ia hidup selama-lamanya. Dan hal ini menunjukkan saudara bahwa kematian tidak dapat menguasai Kristus. Inilah yang menjadi tanda kemenangan saudara-saudara, yang menjadi pernyataan kemenangan bagi semua orang percaya, yang juga pada satu saat nanti akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal, di mana kematian yang tadinya menjadi momok menakutkan bagi manusia, itu pun tidak dapat menguasai kita lagi. Nah saudara, mari kita dengarkan berita anugerah yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26 yang berkata demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosa
Pernyataan iman diambil dari Katekismus Heidelberg, pertanyaan nomor 45. Saya akan membaca pertanyaannya dan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membaca jawabannya bersama-sama dengan saya. Pertanyaan: apakah manfaat yang kebangkitan Kristus berikan kepada kita? Jawaban: pertama, dengan kebangkitannya ia telah mengalahkan kematian, agar ia bisa menjadikan kita orang-orang yang mengambil bagian di dalam kebenaran yang telah ia dapatkan bagi kita dengan kematiannya. Kedua, kita juga dibangkitkan oleh kuasanya kepada hidup yang baru. Ketiga, kebangkitan Kristus bagi kita adalah jaminan yang pasti untuk kebangkitan kita yang terberkati. Saudara, kini saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan, dan persembahan ini adalah bagian dari ibadah kita yang kita adakan setiap hari Minggunya. Ya, kita mengingatkan sekali lagi bahwa persembahan yang kita berikan adalah persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan, dan kita memberikan persembahan ini bukan supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih atau berkat yang lebih daripada Tuhan. Persembahan adalah sebuah tugas dan juga sukacita bagi para member dari sebuah gereja lokal, dan khususnya untuk di saat ini adalah bagi para member Covenant City Church. Kami mengundang saudara sekalian dapat memberikan persembahan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita di musim saat ini. Kita dapat memberikan persembahan kita dari barcode yang tertera di layar saudara. Dan bagi saudara-saudara yang menjadi member dari gereja lokal lainnya, kami juga mendorong saudara untuk tetap memberikan persembahan dengan setia kepada gereja lokal tempat di mana Anda berada. Mari kita berdoa, doa syafaat kita untuk minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami dapat melaksanakan ibadah yang memperingati hari kebangkitan-Mu, Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah datang dan menyatakan diri-Mu Tuhan di dalam kemenangan kebangkitan yang merupakan satu pengharapan bagi kehidupan kami, Tuhan. Dan Bapa, ketika kami senantiasa menghidupi Tuhan kebenaran Injil-Mu ini, Tuhan, Tuhan terus mampukan kami untuk mengingat Tuhan bahwa Engkau sendiri telah menjamin Tuhan kemenangan kami di dalam hidup ini, Tuhan. Dan biar kebenaran ini pun terus berbicara kepada kami, terutama bagi kami semua yang saat ini Tuhan sedang bergumul di dalam dosa-dosa kami, Tuhan, di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan kami juga, Bapa, agar kami terus tertuju hanya kepada pengharapan-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, dan di situ kami melihat kekuatan dan juga sukacita yang telah Kau sediakan kepada setiap kami, Tuhan, saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak ideal ini, supaya gereja-Mu tetap terus dapat memberitakan Injil, Tuhan, kepada umat-umat-Mu, Tuhan, dan dapat terus berbagi kasih di dalam sesama kami dalam komunitas gereja, Tuhan. Ajar kami terus, Tuhan, dan dorong kami, Bapa, untuk memberikan diri kami lebih lagi untuk sesama kami, Tuhan. Dan biar di masa-masa ini, Tuhan, kami pun juga dapat mengenal-Mu lebih dalam lagi, Tuhan, dan mengenal-Mu, Tuhan, dengan sukacita dan juga dengan pengharapan yang besar, Tuhan, yang telah Kau nyatakan. Berdoa juga, Tuhan, bagi penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Tuhan, berdoa bagi penyebaran vaksin yang sedang dilaksanakan di Indonesia, biar vaksin dapat didistribusikan dengan baik, Tuhan, ke berbagai kalangan masyarakat. Berdoa, Tuhan, biar melalui distribusi vaksin ini COVID-19 dapat berangsur-angsur pulih dan baik kembali. Kami juga berdoa untuk rencana kembalinya gereja kami ke ibadah offline, Tuhan, ke ibadah yang tatap muka. Tuhan, berdoa biar Kau yang terus berbicara dan memimpin setiap leader-leader di gereja kami, Tuhan, untuk dapat memberikan keputusan yang terbaik, Tuhan, dan waktu yang tepat untuk kami dapat kembali beribadah bersama-sama. Dan juga, Tuhan, dengan
melihat protokol kesehatan Tuhan di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan menutup doa syafaat kami Tuhan di dalam doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ada beberapa pengumuman untuk ibadah kita sore hari ini. Yang pertama, kami ingin mengumumkan bahwa nobar ibadah sore via Zoom ada setiap kali kita mengadakan ibadah, yaitu setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Kita akan memulai nobar ini 15 menit sebelum ibadah, dan kami mengundang saudara-saudara untuk dapat berpartisipasi agar kita tetap dapat menikmati dan merasakan kebersamaan di dalam ibadah, meskipun tidak ideal tapi tetap dapat melihat kesatuan di dalam ibadah kita sebagai satu gereja. Dan saudara dapat melihat link Zoom yang ada di dalam deskripsi video YouTube ini, atau saudara dapat menghubungi saya atau community group leader saudara sekalian. Kami juga mengundang saudara sekalian untuk mengisi Connect Card Bahasa Indonesia yang ada di layar ini, yang link atau barcode-nya ada di layar ini juga. Dengan mengisi Connect Card ini, kami mengundang saudara-saudara yang ingin terhubung dengan Covenant City Church, terutama dengan Covenant City Church di Indonesian Ministry kami, agar kita dapat mengenal saudara lebih lagi dan saudara dapat juga terhubung lebih lagi ke dalam program-program yang ada di dalam Covenant City Church. Ya. Dan berbicara tentang program-program, kami juga mengingatkan sekali lagi bahwa kami memiliki community group yang saat ini ada 2 community group bahasa Indonesia yang berada di daerah sentral, yaitu di Lote, dan juga di daerah utara yang tepatnya ada di daerah Sunter. Ya, kami mengundang saudara-saudara untuk bergabung dalam community group ini untuk mengenal komunitas Covenant City Church, terutama Covenant City Church yang berbahasa Indonesia lebih dalam lagi. Anda dapat menghubungi saya, Davin atau Jackie yang nomor tertera di layar ini untuk bergabung di community group kita. Ya, baik saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, mari saya ajak kita untuk berdoa sekali lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. Bapa, bukalah hati kami Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, biar sabda-Mu yang hari ini Kau nyatakan kepada kami Tuhan, menjadi firman yang mengubahkan hati kami Tuhan, yang memberikan kami Tuhan sebuah peringatan Tuhan, bahwa kami tidak lagi hidup di dalam kehidupan kami yang lama, tapi di dalam kebangkitan-Mu Kau sudah membawa kehidupan yang baru Tuhan, kehidupan yang penuh pengharapan dan kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berdoa buat Sam yang akan membawakan firman pada hari ini. Kau urapi dia Tuhan, dan biar firman-Mu sendiri yang berbicara Tuhan melalui mulut lidahnya Tuhan kepada setiap kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah hari ini diambil dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Inilah firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia.
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, dengan demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu yang telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan. Oke. Untuk saya, salah satu bagian paling berat menjadi semakin dewasa adalah melihat orang tua saya makin lanjut usia. Badan mereka makin lemah, makin cepat capek, makin sering pikun, dan hal ini buat saya sadar fakta bahwa hidup ini memang hanya sementara. Dan tubuh kita memang semakin lama semakin lemah. Dan dalam upaya orang tua saya pun agar beranak cucu dan saya menikah cepat, mereka juga sering mengingatkan bahwa mereka tidak akan hidup selamanya. Karena saudara, memang realitanya adalah kematian itu adalah satu fakta pahit dari hidup ini yang mengerikan dan menghantui hidup manusia. Lantas manusia pun akhirnya berusaha supaya hidup kita bisa sedemikian rupa agar kita siap menghadapi kematian itu nanti. Dan kita bisa menemukan dari kepercayaan dari semua suku bangsa dan benua bahwa mereka berusaha membuat suatu penjelasan agar jiwa kita bisa lembut dan kecemasan wajar terhadap kematian ini bisa diredam. Dan akhirnya kita tidak putus asa tentang hidup ini yang memang naturnya fana. Dan pengajaran Alkitab juga memberi kita solusi untuk realita kematian yang mengancam hidup manusia ini. Tapi seringkali saya lihat bahwa jawaban Alkitab ini terlalu disimpulkan dengan terlalu sederhana sehingga menyusut maknanya sebenarnya. Karena di jawaban simplitis ini pada akhirnya tidak dapat mengatasi kecemasan kita tentang kematian. Sejak kecil saya somehow tuh mengira bahwa agama Kristen percaya kalau kita itu hidup sebenarnya sedang dicoba, dan nanti kayak di kartun-kartun pas kita mati roh kita naik ke awan-awan dan di sana ada malaikat dan dia ada buku di mana ada dosa kita semua, dan dosa kita akhirnya diukur. Kalau kita lebih baik kita masuk surga, kalau lebih buruk jebret dan masuk neraka. Dan kita sebagai orang Kristen tapi sebenarnya punya satu jurus rahasia. Kalau misalnya kita sudah sampai di gerbang surgawi, kalau kita sempat minta ampun kepada Tuhan Yesus dan sempat bertobat sebelum kita mati, artinya kita aman.
dosa kita dimaafkan dan kita akan lolos masuk surga. Masalahnya adalah dalam Alkitab tidak ada skenario seperti ini. Dan yang kedua, bahwa biarpun kita sudah bertobat, kita semua pasti masih akan berdosa sebelum kita mati. Dan kadang-kadang kita sebegitu parahnya berdosanya dan terjerumus lagi ke dalam dosa sampai kita pun bisa ragu sendiri apakah kita sudah tulus minta maaf dan bertobat kepada Tuhan. Jadinya masih akan cemas dong. Masih deg-degan, apakah hidup ini benar-benar sudah cukup baik di mata Allah? Masih tertekan untuk selalu membuktikan diri di depan Allah dan selalu terbeban oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi saudara, Injil Yesus Kristus yang diberitakan Alkitab sebenarnya bisa membebaskan kita dari kecemasan ini. Karena harapan pengikut Kristus bukanlah sebenarnya bahwa setelah kita akan mati kita masuk surga, tapi bahwa kita akan bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari ini teks yang kita akan pelajari adalah bagian dari pengajaran Paulus yang paling komprehensif tentang kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal 15 dan kita akan fokus pada ayat 12 sampai 34. Dan di sini kita menemukan penerangan Paulus tentang pentingnya kebangkitan Kristus bagi harapan kita di hadapan kematian. Dan ada 3 manfaat tentang kebangkitan Kristus yang Paulus mau kita pahami agar kita bisa menghidupi pengharapan ini. 3 poin kita. Karena Yesus bangkit, kita memiliki keyakinan, masa depan, dan tujuan. Saya ulang ya. Karena Yesus bangkit, kita mempunyai 1, keyakinan, 2, masa depan, dan 3, tujuan. Kalau saudara punya akses ke firman Tuhan sekarang melalui buku atau handphone, saya undang saudara untuk membuka ke sana karena saya akan meneliti firman ini dengan sangat dekat. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Poin pertama, karena Yesus bangkit, kita memiliki keyakinan. Untuk mengerti logika Paulus dalam firman ini yang kita pelajari, kita memerlukan pengertian tentang konteks di mana Paulus menulis pemikirannya di sini. Firman kita ini ditemukan di bagian akhir 1 Korintus, dan kalau saudara sudah mengikuti apa yang ia tulis sejauh ini akan jelas bahwa surat ini ditujukan kepada satu jemaat gereja yang memiliki banyak masalah sebenarnya, dan masalahnya penting. Dan dalam suratnya ini Paulus satu persatu mengungkit dan membahas hal-hal yang perlu dikoreksi di gereja ini. Dan Paulus menyisihkan pembahasan kesalahan yang paling fatal untuk bagian terakhir suratnya yang kita pelajari hari ini. Dan masalahnya adalah bahwa ada di gereja itu yang mengajarkan bahwa kebangkitan dari kematian itu mustahil. Inilah kelompok yang ia tanggapi di ayat 12 dan menurut mereka, maksudnya menurut Paulus, mereka itu keliru besar. Di bagian yang ia tulis pas firman kita, Paulus menanggapi kelompok keliru ini dengan pertama-tama berusaha membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar terbukti telah bangkit dari orang mati. Pertama, yang membuktikannya dengan menunjuk kepada firman Tuhan yang mereka tahu, yang mengatakan dan bernubuat bahwa Sang Juru Selamat memang harus bangkit dari orang mati. Yang kedua, ada kesaksian murid-murid Yesus yang masih hidup di zaman mereka waktu itu, yang menyaksikan dan mengabarkan kebenaran Yesus Kristus benar-benar secara historis telah bangkit dari orang mati. Dan yang ketiga, ia mengungkit kesaksiannya dia sendiri, hidup Paulus, yang dulunya adalah orang Farisi yang membenci jemaat Allah bahkan menganiaya mereka. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Paulus bisa berubah sampai mendedikasikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, pengikut Kristus. Lantas Paulus pertama menetapkan bahwa kepercayaan ini keliru, bahwa pasti ada kebangkitan dari orang mati karena memang ada bukti kesaksian historis bahwa Yesus benar bangkit dari antara orang mati. Lalu mulai dari ayat 13, Paulus mulai meyakinkan mereka bahwa kepercayaan mereka ini juga memiliki dampak yang berbahaya secara teologis. Dikatakan jelas di ayat 13, bahwa apabila tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, ini berarti juga bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati. Dan bila benar Yesus tidak bangkit di antara orang mati, Paulus menegaskan ada bahaya pada 2 level. Yang pertama adalah bahwa pelayanan semua rasul-rasul itu sia-sia. Dan yang kedua, bahwa kepercayaan mereka sendiri, iman mereka sendiri itu sia-sia. Di ayat 15 dan 18, Paulus menjelaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil rasul-rasul menjadi sia-sia karena memang kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dorongan dan kekuatan untuk mereka mengajar dan melayani ini.
Bila kita membaca Perjanjian Baru dengan teliti, akan sangat jelas bahwa kebangkitan Kristus itu adalah dasar semua pengajaran mereka. Karena kebangkitan Kristuslah menjadi fondasi semua kepercayaan agama Kristen, iman Kristen. Seperti Paulus tegaskan di ayat 3-4 di pasal ini, bahwa apa yang sangat penting, atau lebih tepat di bahasa Yunaninya, apa yang pertama pentingnya adalah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita dan telah dibangkitkan untuk hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan begitu yakinnya para rasul akan hal ini, semua rasul akhirnya rela sengsara, dianiaya oleh Kaisaran Romawi, ditolak oleh suku bangsa mereka untuk memberitakan Injil ini, berita ini bahwa Yesus sudah bangkit. Sampai mereka semua, kecuali Yohanes, menderita dan akhirnya dibunuh untuk pelayanan Injil ini. Jadi kalau Tuhan tidak benar-benar bangkit daripada orang mati, artinya para rasul, bahkan saya dan setiap hamba Tuhan ini adalah semuanya orang jahat dan bodoh. Jahat karena kami memakai nama Tuhan untuk membohongi orang-orang dan memberi mereka harapan palsu, dan bodoh karena artinya kita mendasarkan seluruh hidup kami, menolak kesempatan-kesempatan untuk karir, bahkan memosisikan diri kita untuk kritisisme dan bahaya, semuanya hanya karena mitos atau dongeng fiktif. Saking bodohnya sampai kita mempercayai kebohongan kita sendiri. Tapi saudara, alasan yang lebih penting sebenarnya Paulus katakan, kita bisa lihat di ayat 17, bahwa kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, artinya kita masih hidup di dalam dosa kita. Dan mengapa Paulus sampai mengatakan demikian, saudara? Ini karena Paulus mengerti kematian itu sebenarnya apa di mata Tuhan. Bukan hanya fakta alami kehidupan, bukan hanya realita makhluk fana, tapi kematian adalah kutuk dari dosa yang menjerat kita. Saudara harus ingat bahwa Tuhan tidak menciptakan ciptaannya dengan kematian. Tuhan menciptakan kita memang dengan potensi untuk mati, kemungkinan untuk mati, tapi tidak harus mati seperti kita ini sekarang. Kematian itu bukan adalah bagian normal di ciptaan baik Tuhan, malah abnormal, asing. Suatu kecacatan konsekuensi keberdosaan kita. Dan kematian memang adalah upah yang tepat dan pantas untuk dosa, karena pada dasarnya kehidupan kita, setiap nafas kita itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan yang maha adil dan maha kudus harus membenci dosa dan tidak bisa menoleransi dosa tanpa konsekuensi. Karena dosa kita menjadi musuh Tuhan. Dan Tuhan harus memutuskan hubungannya dengan kita. Dan hasil dari perpisahan kita dari Sang Pencipta, sumber kehidupan itu sendiri adalah kematian. Maka dari itu kematian disebut sebagai musuh terakhir yang harus dikalahkan Kristus. Di ayat 27. Dan saya mengerti saudara bahwa mungkin ini sangat susah untuk kita terima. Karena semua orang berdosa dan dosa itu rasanya mungkin sudah biasa bagi kita. Dan kita mungkin tidak merasa bahwa kita sebegitu parahnya dosanya sampai kita pantas dimatikan. Tapi ini saudara, karena dosa itu sudah begitu mendarah daging ke dalam kita, mencemar hati nurani dan pemikiran kita, bahkan tubuh fisik kita, sampai kita saking rusaknya, kita tidak bisa sadar tentang keberdosaan kita sendiri. Dan manusia tersuci pun, yang terbaik pun, dan yang berusaha sekeras apapun, dengan panduan Allah sendiri pula, kita bisa lihat di Alkitab, pasti akan jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya pantas dihukum juga. Makanya Alkitab menjelaskan bahwa setiap orang tanpa terkecuali itu pantas binasa. Seperti tertulis di ayat 50 pasal ini. Karena darah daging tidak dapat mempunyai bagian di kerajaan Allah. Jadi satu-satunya harapan saudara, biar kita bisa bebas dari jerat dosa, adalah bila ada yang menggantikan kita dan menanggung konsekuensi dosa kita. Dan pribadi ini haruslah menjadi manusia sejati, karena manusialah dan tidak bisa makhluk lain yang menanggung dosa manusia. Tapi wakil ini juga harus sempurna dan tanpa dosa, yang tidak mungkin dicapai oleh manusia biasa manapun. Maka Allah sendiri harus mengenakan keterbatasan tubuh manusia dan hidup dengan benar sesuai standar sempurna Allah untuk memenuhi persyaratan ini. Dan saudara pasti sudah tahu bahwa Tuhan Yesuslah pribadi ini yang menanggung kematian, kutuk kematian di atas kayu salib. Yesus harus memberikan hidupnya untuk diri kita, untuk keselamatan kita.
Ia harus taat sampai mati agar kita hidup. Dan inilah juga saudara mengapa sangat penting bagi keselamatan kita kalau Yesus juga bangkit. Karena kebangkitan Tuhan Yesus adalah tanda dan bukti jaminan bahwa ia telah benar-benar memenuhi persyaratan Allah untuk keselamatan kita. Bahwa bukti bahwa Kristus memang sudah hidup sempurna dan mampu melunasi hutang dosa kita. Kebangkitan Yesuslah dasar kepercayaan kita mengapa kita bisa mendekat kepada Allah tanpa takut, tapi memanggil Dia Bapa. Jadi saudara, tanpa kebangkitan Kristus kita bisa yakin masalah dosa yang menyebabkan kematian itu sudah dibereskan. Jadi kalau Yesus belum benar-benar bangkit, harapan kita palsu, agama kita sesat. Dan benar kata Paulus di ayat 19, orang Kristen adalah orang yang paling malang di antara manusia. Tapi saudara, seperti yang kita rayakan di hari Paskah ini, dan yang pernah benar-benar terjadi di dunia, Yesus sudah bangkit. Dan Paulus berlanjut di ayat 20-28, menunjukkan bahwa hal ini bukan hanya mengatasi masalah kita sebagai manusia berdosa, tapi peristiwa ini juga menandakan kebenaran kuasa Tuhan dan mulainya pemenuhan dan penggenapan rancangan Tuhan untuk dunia. Yaitu poin kedua kita. Karena kebangkitan Kristus, kita mempunyai masa depan. Perhatikan di ayat 20. Paulus menerangi bahwa karena benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati, ia bangkit sebagai buah sulung orang-orang yang telah meninggal. Apa itu buah sulung? Jadi kalau kita petani, buah sulung adalah hasil pertama dari panen yang kita tanam. Buah sulung menandakan bahwa musim baru sudah datang. Musim panen di mana sang petani akan mengumpulkan hasil apa yang ia tanam. Artinya, buah sulung adalah bagian pertama dari keseluruhan yang akan datang. Jadi maksud Paulus memanggil Kristus sebagai buah sulung dari antara orang mati adalah ia mengatakan bahwa kebangkitan Kristus itu menandakan satu pergantian zaman. Zaman akhir di mana kerajaan Tuhan itu mulai datang dalam kemuliaan dan kematian sudah dikalahkan. Dan Paulus pun menjelaskan di ayat 21-23 dengan menunjuk kepada Adam, manusia pertama, dengan tujuan untuk menyorot bagi kita kondisi kita yang terpuruk ini dalam dosa, walaupun layak dan pantas kita alami karena dosa kita sendiri, sebenarnya sudah terjerumuskan di sini dari nenek moyang kita yang pertama, Adam. Mengingatkan kita fakta bahwa kerusakan dosa yang ada dalam kita dan yang kita bisa lihat jelas di dunia kita terjadi waktu manusia pertama memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Di mana Adam seharusnya bergantung kepada Tuhan untuk memberitahu dia apa yang baik. Adam mau menjadi seperti Tuhan. Adam akhirnya memutuskan untuk dirinya sendiri apa yang baik dan apa yang buruk dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Dan karena manusia bukanlah sang pencipta, yang adalah kebaikan itu sendiri, manusia tidak mungkin mencapai keputusan yang benar dengan sendirinya tentang apa itu yang baik. Dari sinilah dosa, keburukan, kejahatan datang ke dalam ciptaan Tuhan yang sebenarnya Tuhan sendiri anggap sangat baik. Dan karena tingkah inilah yang kita bahas tadi, itu jadi kematian masuk ke dalam dunia dan mengancam semua umat manusia. Dan Paulus mengungkit ini untuk mengangkat fakta bahwa dosa manusia dari Adam sampai kita juga itu bukan hanya dalam bentuk nasib kita yang malang, yang terbelenggu, tapi dampaknya itu kosmik. Seluruh ciptaan menderita kerusakan. Bahkan tujuan Tuhan untuk dunia sendiri itu pun terancam gagal gara-gara kesalahan dan dosa manusia. Karena pada mulanya Allah sebenarnya niatnya itu menciptakan dan menyediakan tempat di mana ia bisa berdiam dan bersekutu dengan ciptaannya. Dan inilah saudara Taman Eden, di mana dulu Adam dan Hawa bisa bersekutu dan berelasi dengan Allah secara bebas. Mereka bisa langsung mendengar suara Allah. Dan mereka pun bisa berjalan bersama Allah dan menatap mukanya. Dan Adam dan Hawa diberi tugas untuk memenuhi ciptaan Allah yang baik dengan kemuliaannya. Dengan beranak cucu dan membangun kerajaan Allah bersama dengan Sang Pencipta yang baik yang memimpin mereka. Tapi jauh dari membangun kerajaan Allah, manusia jatuh dalam dosa dan akhirnya berusaha membangun kerajaan kita sendiri. Tidak mau diperintah, tapi mau jadi penguasa dan pemerintah diri sendiri. Dan dalam proses itu, terus-menerus memenuhi ciptaan Allah yang baik dengan dosa, saling menyakiti dan menghancurkan.
terus merusak dan mengotori ciptaan Allah. Dan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Kudus tidak bisa dan tidak layak diam di tempat seperti ini. Dan akhirnya manusia ditakdirkan untuk mati dan ciptaannya untuk kehancuran. Jadi kelihatannya memang tujuan Allah untuk ciptaannya digagalkan karena manusia. Tapi Allah yang begitu mengasihi kita, tidak diam saja membiarkan kita seperti ini. Dan satu-satunya cara tujuan Allah untuk dunia ini bisa diselamatkan adalah dengan mendatangkan ciptaan yang baru. Di mana Allah sendiri, seperti kita bahas tadi, harus memberikan manusia kelahiran baru. Agar kita bisa memiliki roh dan tabiat baru, natur dan tubuh baru. Tubuh yang dijelaskan di ayat 42-44 dikatakan tidak dapat binasa, tidak lemah dan hina karena dosa. Seperti inilah saudara, tubuh Kristus yang sudah bangkit dari kubur. Alkitab jelas mengajarkan kita bahwa waktu Kristus bangkit dari kubur, itu bukan dengan tubuh duniawi yang sama yang seperti kita punya sekarang. Tapi dengan tubuh surgawi, yang penuh dengan kekuatan dan kemuliaan, tubuh yang kita pun akan miliki saat kita dibangkitkan di antara orang mati saat Yesus datang kedua kalinya. Dan lebih dari itu saudara, di ayat 45 dikatakan bahwa nanti waktu Kristus bangkit, dia juga menjadi sumber dan pengantar kehidupan baru ini. Dikatakan bahwa Yesus, Adam yang terakhir di ayat 45, menjadi roh yang menghidupkan. Roh yang bekerja di dalam setiap orang percaya, memberi kita kelahiran baru, yang bebas dari dosa yang membinasakan kita. Dan inilah saudara, kabar baik yang menjadi pegangan pengikut Yesus. Bahwa ada masa depan yang kita bisa nanti di balik kematian, yang kemungkinan besar kita akan alami, kecuali misalnya kita hidup waktu Yesus sudah datang gitu. Dan masa depan ini bukan kita saja yang berubah, tapi seluruh ciptaan. Inilah yang dibahas ayat 24-28. Karena waktu Yesus kembali, ia akan kembali sebagai raja segala ciptaan. Dan ia akan menaklukkan dan membinasakan semua pemerintahan, semua kekuasaan dan kekuatan yang menentang dia. Baik duniawi walaupun rohani. Semua yang menentang Tuhan akan ditaklukkan dan setiap lutut akan bertekuk. Dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan datang menyembahnya. Dan di saat itu, Kristus pun akan memerintah kerajaan yang diberikannya oleh Bapa Surgawi. Dengan tunduk kepada Bapa Surgawi. Seperti Adam seharusnya lakukan di Taman Eden. Dan ini supaya genap tujuan Allah yang sebenarnya saat ia menciptakan dunia pada mulanya. Seperti dijelaskan di ayat 29. Di mana Allah menjadi semua dan di dalam semua. Jadi saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus tidak perlu cemas dan putus asa tentang dosa-dosa yang kita sebagai manusia pasti akan lakukan sewaktu-waktu. Karena kita sadar bahwa walaupun dengan kita selalu mendorong dan mencondong kepada dosa dan menarik kita terus jatuh, dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Dan kita sudah lahir baru sehingga kita benar-benar sudah bebas dari dosa, dari segala kuasa dosa. Dan kita sekarang bukan musuh Allah, tapi adalah buah mata Allah. Secara bersamaan, saudara, kita tidak perlu putus asa dengan kondisi dunia yang mengenaskan ini. Di mana kita bisa melihat dosa di mana-mana. Dan sepertinya manusia tidak bisa berhenti saling menyakiti, menjahati, dan menghancurkan. Karena memang dunia ini hanya sementara. Dan akan ada waktu di mana juru selamat kita akan kembali dalam kemuliaan untuk membersihkan semua ciptaannya dari dosa. Dan mendatangkan ciptaan baru di mana kita bisa berdiam secara bebas bersamanya untuk selamanya. Walaupun saking berdosanya dunia ini, kita akan sangat sulit menyadarinya, tapi karena Yesus telah bangkit, kerajaan Tuhan ini kita bisa yakin sudah benar-benar mulai datang. Kalau teolog-teolog ngomongnya ini bahwa kerajaan Tuhan sudah diinaugurasi atau diresmikan. Dan idenya itu seperti ini kan. Di zaman dulu misalnya ada dua kerajaan yang perang, dan kerajaan yang lama telah mengalahkan kerajaan yang baru dan ada pergantian dalam pemerintahan. Sebenarnya waktu raja yang lama ini kalah, sudah resmi raja yang baru itu naik ke tahta. Tapi dulu kan nggak ada HP, nggak ada internet kayak sekarang, di mana kalau ada kejadian seperti ini orang-orang dimanapun secara instan bisa tahu. Jadi kalau misalnya zaman dulu rakyatnya itu, apalagi di bagian-bagian terpencil yang mungkin jauh, itu bisa bertahun-tahun
Baru bisa benar-benar rajanya datang ke mereka dengan pasukannya untuk memverifikasi bahwa ia benar-benar sudah memerintah. Sebelum itu mungkin ada yang mengabarkan, tapi bisa ada yang percaya. Dan mereka masih bisa hidup seperti raja yang lama, masih bertahta. Demikianlah kerajaan Tuhan, saudara. Di mana Tuhan, Yesus di kayu salib sudah resmi mengalahkan kuasa maut, musuh terakhir kita. Dan sejak ia bangkit, ia sudah berkuasa dan bertahta sebagai raja. Tapi ia belum datang dengan seluruh kemuliaannya. Dan masih banyak orang yang belum sadar bahwa sudah ada perubahan dalam pemerintahan dunia ini. Sudah ada raja baru. Dan kita adalah pengabar kerajaan baru ini. Mengundang semua rakyat kerajaan universalnya untuk tunduk kepada raja yang baru, raja yang sebenarnya. Agar waktu ia kembali, kita tidak bisa dianggap pemberontak. Lantas, kabar kebangkitan Kristus tidak hanya relevan untuk masa depan kita, tapi juga ada dampaknya kepada hidup kita bahkan sekarang. Dan inilah apa yang Paulus bahas lebih dalam lagi di bagian terakhir teks kita. Ayat 29 sampai 34. Poin 3. Karena kebangkitan Kristus, kita mempunyai tujuan. Kemudian kita bisa mengamati di ayat 29 sampai 32. Paulus melanjutkan argumen dia tentang pentingnya kebangkitan Kristus dengan menunjukkan bahwa apa yang mereka praktekkan dan apa yang juga mereka sudah saksikan tidak akan konsisten kalau Yesus tidak bangkit. Pertama, di ayat 29, Paulus menyorot dua ritual religius yang aneh yang dilakukan jemaat Korintus ini. Satu, di mana sepertinya mereka membaptis orang-orang yang sudah mati dan juga membaptis orang-orang yang masih hidup, kemungkinan besar anggota keluarga, sebagai wakil dari orang mati ini. Dan poin Paulus bukan ingin membenarkan praktek ini, tapi ia ingin mengatakan bahwa kalau bisa pun ritual ini itu tidak berfaedah kalau Yesus tidak bangkit. Dan praktek ini adalah kemungkinan besar terkait dengan ritual penyucian dengan air yang memang dipraktekkan di Perjanjian Lama. Secara mereka memang banyak orang berlatar belakang Yahudi. Jadi tujuan membaptis orang mati ini atau mewakilkan orang mati ini adalah supaya mudah-mudahan dosa orang mati ini bisa dibersihkan juga dan mereka bisa diterima oleh Tuhan. Tapi ini tidak berfaedah. Karena apabila Yesus yang adalah satu-satunya manusia yang hidup dan sempurna tanpa dosa masih tetap di dalam kubur, itu berarti bahwa kematian karena dosa itu tidak bisa beres. Dan mau dibaptis seperti apapun, dengan ritual religius seperti apapun, doa, amal atau ibadah seperti apapun, hutang dosa kita tidak akan lunas dan kita masih akan binasa. Karena hanya karena Kristus bangkit, semua kegiatan agama kita, semua ibadah kita itu ada faedahnya. Sebab hanyalah karena Kristus menjadi wakil kita ada harapan mendekat kepada Tuhan dan menerima pengampunan. Karena hanya karena kita di dalam Kristus, ibadah kita bisa diterima oleh Tuhan dan memiliki tujuan. Dan yang kedua, di ayat 30-32, Paulus mengatakan bahwa pengorbanan, penderitaan, dan bahaya yang ia harus tanggung dan hadapi di pelayanan dia sebagai hamba Tuhan juga tidak berfaedah apabila Yesus tidak bangkit. Saudara harus ingat bahwa jemaat di Korintus ini bukan orang asing bagi Paulus ya. Bahkan Paulus sendiri yang merintis gereja ini pada awalnya. Mereka sudah tahu bahwa Paulus meninggalkan status kenyamanan dan keamanan duniawinya dan untuk melayani mereka di zaman Kekaisaran Romawi, di mana ia terus dikejar oleh otoritas-otoritas pemerintah sebagai kriminal dan dianggap oleh suku bangsanya sendiri sebagai pengkhianat. Dan Paulus mengatakan bahwa semua kerja keras dia, susah payah dia, dan pergumulan dia dalam pelayanan ini itu sia-sia apabila Yesus belum bangkit. Karena saudara, walaupun kemungkinan besar kita tidak akan menderita separah Paulus waktu kita mengikuti Yesus, realitanya adalah bahwa mengikuti Yesus itu pasti ada pengorbanan duniawinya. Mau itu pengorbanan sosial, di mana kita dicap sok suci, atau bahkan dikucilkan dan dijauhkan oleh teman dan keluarga. Atau mungkin juga pengorbanan finansial, di mana kita tidak bisa mencari nafkah dengan sebebas orang-orang lain yang tidak mengikutinya, dan kita harus dihimbau untuk memakainya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Bisa juga pengorbanan fisikal, di mana tenaga dan waktu kita tidak lagi kita pakai untuk
untuk kepuasan kita sendiri, tapi untuk melayani Tuhan. Kan melayani dan menjadi orang Kristen di dunia berdosa ini pasti ada harganya. Pasti ada pengorbanannya. Dan pada satu sisi pasti akan menyusahkan. Dan kalau Yesus tidak bangkit, ngapain kita ribet? Sia-sia susah payah kita berkorban dan melayani Yesus. Karena kalau Yesus tidak bangkit, ujung-ujungnya kita akan binasa. Tidak ada kepastian kalau usaha-usaha kita itu ada gunanya. Lantas kita mendingan hidup seperti apa yang Paulus deskripsikan di ayat 32b. Marilah kita makan dan minum karena besok kita akan mati. Bersenang-senang sajalah sekarang. Belum tentu ada hari esok yang kita bisa nikmati bersama orang yang kita kasihi. Dan bukankah setahun terakhir ini mengajari kita betapa cepatnya hidup kita bisa berubah secara drastis ataupun berakhir dalam sekejap? Jadinya ya kita YOLO aja. Kan? Tidak usah pusing melayani Tuhan atau siapapun, tidak usah pusing beribadah atau berbuat baik, tidak usah repot membangun sesuatu atau berkontribusi dalam dunia ini. Tapi nikmati sajalah hidup sebanyak mungkin. Karena ujung-ujungnya semua juga akan berakhir. Memang saudara, hidup YOLO itu konsisten dengan perspektif orang yang tidak bertuhan. Tapi bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan adalah warga kerajaan surga, Paulus mengatakan di ayat 33 bahwa ini itu sesat. Makanya kita sebagai pengikut Kristus tidak boleh terpengaruhi oleh pergaulan buruk dan duniawi yang bisa merusak kebiasaan atau lebih tepatnya etika atau moral yang baik yang sepantasnya dihidupi oleh jemaat yang sudah dibeli oleh Kristus, oleh darah Kristus. Dan seperti saya singgung di awal khotbah tadi, inilah pada akhirnya masalah jemaat di Korintus. Walaupun mereka mengaku mengenal Allah, walaupun mereka katanya sudah bertobat, mereka masih hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Masih saling berpecahan, masih egois dan mengejar kepuasan duniawi. Seperti yang Paulus sudah bahas sebelumnya di surat ini. Dan di ayat 34, Paulus jelas mengatakan bahwa seharusnya mereka malu hidup dengan sesat seperti ini. Dalam bahasa Yunani-nya, Paulus terlihat mengabarkannya seakan mereka itu mabuk dengan keduniawian. Dan kalau kita introspeksi saudara, jemaat Kristus pun di tahun 2021 masih cenderung seperti ini. Lantas, apa yang kita harus lakukan itu sama. Kita harus sadar dari kemabukan kita ini dan jangan lagi berdosa. Karena kita adalah kepunyaan Kristus yang sudah dibeli oleh darahnya. Kita adalah ciptaan baru yang sudah disucikan dari dosa kita. Kita adalah warga kerajaan surga yang sebenarnya harusnya melayani Tuhan Raja kita. Atau singkatnya, identitas kita dalam Kristus sudah berubah. Artinya, kita melalui kehidupan Kristus itu harusnya memberitakan kerajaan baru ini. Dan melalui ketaatan kita, Roh Kudus sedang menyucikan kita dan mempersiapkan kita untuk masa depan kita di kerajaan Allah. Jadinya perjuangan kita melawan dosa pun sudah ada tujuan. Jangan sampai kita mempermalukan Tuhan. Penuhilah tujuan kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi saudara, karena Yesus bangkit, ibadah kita, pelayanan kita, dan perjuangan kita melawan dosa, semuanya sekarang ada tujuan. Ini karena masa depan yang kita nanti adalah kerajaan Tuhan yang tidak akan binasa, di mana dosa-dosa sudah akan benar-benar dilupakan dan kita sudah menjadi ciptaan baru. Dan kita mendapat bagian dari kerajaan ini karena Yesus dulu telah membereskan semua dosa kita yang mengikat kita kepada kematian di kayu salib. Dan semua ini resmi dan kita tahu benar karena Yesus sudah benar-benar bangkit dan sekarang hidup duduk di sebelah kanan Allah di surga. Jadi karena Yesus bangkit, kita tidak perlu cemas dan berusaha melayakkan diri sendiri agar mudah-mudahan bisa masuk surga. Atau kita juga tidak harus bersungut-sungut untuk menikmati kehidupan duniawi dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk kita sendiri di dunia ini. Karena bila kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Ia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, kita akan selamat. Akan ada hari esok untuk kita dan kita tidak perlu gentar. Amin. Percayalah kepada Kristus, harapan kita. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, siapakah kami Tuhan? Sampai Kau mau menyusahkan diri-Mu, mengenakan keterbatasan kami, bahkan mati di kayu salib untuk kami. Tapi Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar, benar terjadi dalam dunia, Engkau datang dan hidup bersama kami. Tuhan, biarlah ini tidak pernah kami lupakan. Dan biarlah Tuhan kami terus mengingat akan kedatangan-Mu dan kerajaan-Mu yang di surga. Rumah, tempat layaknya kita Tuhan, tempat sebenarnya kita. Biarlah Tuhan kita bisa hidup sebagai orang-orang yang bisa mengikuti-Mu, mengikuti rupa-Mu, dan bisa hidup seperti warga surga yang sebenarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, seperti yang tadi firman kita ingatkan kepada kita bahwa kemenangan dan kebangkitan Kristus adalah sebuah realita yang sudah terjadi dan sudah dipenuhi. Tapi memang kabar ini belum menerobos ke telinga semua orang. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang Kristen untuk mengabarkan berita ini, Injil ini, kepada semua orang. Tapi kita sering mengabaikan tugas ini, kita sering mengabaikan perintah ini. Karena kita sering takut akan konsekuensi dan pengorbanan yang akan kita alami. Tapi kenapa ini, saudara? Karena sebenarnya berita kebangkitan ini juga seringkali belum benar-benar menerobos ke dalam hati kita sendiri. Stuck di kepala kita, tapi belum merubah hidup kita. Mari kita terus mengingatkan hati kita, apa yang kepala kita akui, kita percayai. Bahwa Yesus telah bangkit, kita telah selamat, dan kematian di dalam Yesus tidak lagi memiliki taring, sengat, dan kuasa atas kita. Terimalah pemberkatan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat.